Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton video ini. Saya Ehud Edward Maher Syalal dari Lokal C, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di video kali ini saya mau mengangkat tema tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dari saat zaman manusia berburu hingga ke zamannya digital. Nah, bagaimana ceritanya itu? Kita simak saja video berikut ini. Pada era ini, alatnya sederhana. Manusia saat ini pertama kali menggunakan bahasa lisan dan isyarat. Bahasa ini dikembangkan secara bertahap selama jutaan tahun. Pengembangannya terdorong oleh kebutuhan mereka yang semakin kompleks untuk kerjasama, berburu, interaksi sosial, sarana komunikasi, dan petunjuk ketika adanya ancaman. Pada tahapan ini, memiliki beberapa poin, dimulai dari isyarat dan vokalisasi awal, yaitu berupa kombinasi bahasa tubuh atau pose, ekspresi wajah, vokalisasi naluriah, seperti geraman, jeritan, dan dengusan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya, makanan, atau status sosial dalam suatu kelompok. Kedua, pengembangan struktur otak yang memungkinkan kontrol yang lebih baik pada otot vokal dan kemampuan memproses simbol dan makna yang lebih kompleks. Ketiga, gestur vokal jadi kompleks yang awalnya bahasa isyarat perlahan digantikan oleh komunikasi vokal yang lebih dominan. Keempat, kebutuhan sosial dan praktis seperti menjaga tempat tinggal, mengasuh anak-anak, perburuan kelompok terkoordinasi, dan pembuatan alat dari dorongan tekanan selektif yang kuat untuk komunikasi lebih efisien, efektif, dan akurat, memungkinkan perencanaan, pengajaran, dan transmisi budaya yang lebih baik. Dari proses ini muncullah simbolisme yang menjadi titik balik kemampuan komunikasi sekaligus pengembangan teknologi informasi dalam sejarahnya. Simbol-simbol inilah tercipta sebuah gambar yang merujuk pada suatu objek, tindakan, atau konsep tertentu. Contohnya, gambar berburu di dinding gua Lascaux, Prancis, atau di Indonesia, seperti Taman Arkeologi Layang-Layang di Sulawesi Selatan dan Gua Blayat di Berau di Kalimantan Timur. Selain itu, simbol-simbol ini juga membentuk konsep dasar pembentukan sintaksis atau aturan tata bahasa, dan juga dalam tanda kutip media penyimpanan komunikasi pada saat itu, menjadi bentuk awal media informasi. Kemudian sekitar 3000 sebelum Masehi muncul konsep huruf, tulisan, dan media penyimpanan awal seperti batu, papirus, dan kertas. Di Mesopotamia, penemuan awalnya berupa sistem tulisan cuneiform atau istilahnya adalah paku, yang awalnya berupa piktograf atau simbol gambar yang mewakili objek-objek tertentu, dan tanah liat atau clay tablets yang menjadi media tulis cuneiform. Cara penggunaannya dengan alat yang bernama stylus, yaitu berupa alat tulis dari alang-alang berbentuk baji. Cara penggunaannya diawali oleh tablet tanah liat yang dalam keadaan basah,
lalu ditulis tulisan cuneiform di atasnya dengan stilus. Setelah ditulis, tablet tersebut akan dikeringkan di bawah sinar matahari atau dibakar agar menjadi catatan permanen. Untuk menjaga kerahasiaan atau keaslian suatu dokumen penting, tablet tersebut pada bagian dalamnya akan dibungkus dengan lapisan tanah liat tipis yang berfungsi sebagai, dalam tanda kutip, amplop. Kemudian ditulis nama penerima dan disegel. Sistem ini sistem amplop pertama di dunia. Sementara di Mesir menemukan sebuah papirus yang dari empelur tumbuhan papirus. Bahannya menyerupai kertas tebal yang menjadi media tulis yang lebih ringan, portable, dan tahan lama dibanding tablet tanah liat atau permukaan batu. Penemuan lainnya seperti hieroglif yang berupa bentuk gambar atau simbol piktorial terstruktur yang diukir pada monumen batu dan dinding kuil, serta di papirus. Penemuan lainnya seperti tinta dan pena buluh untuk proses menulis, dan aksara hieratik dan demotik untuk memudahkan komunikasi tertulis yang efisien. Dari timur, pada 105 Masehi, Tiongkok menemukan resep pembuatan kertas dari bahan-bahan kulit kayu, murbei, bambu, dan kain linen. Penemuan ini menggantikan bahan yang berat dan mahal, juga menjadi media tulis yang murah dan efisien. Penemuan lain yang berdampak dalam teknologi informasi adalah sistem percetakan berupa sistem cetak balok kayu dan kemudian penemuan mesin cetak huruf lepas yang memungkinkan reproduksi teks dalam jumlah besar secara cepat, menghemat waktu, dan cikal bakal revolusi percetakan di Eropa. Di era ini, terjadi transisi dari kertas ke alat mekanik yang membantu untuk menghitung dan mengelola data, hingga menyimpan suatu data. Era ini di antara periode sekitar 1450 hingga 1840. Penemuan utama pada era ini dari mesin cetak milik Gutenberg, kalkulator mekanik awal yang disebut Pascaline oleh Blaise Pascal, serta konsep mesin hitung yang dikembangkan Charles Babbage yang akan menjadi peletakan dasar komputer di masa depan, dan lainnya seperti abacus atau sempoa dan difference engines yang dikembangkan juga oleh Charles Babbage. Mesin yang Babbage kembangkan menjadi cikal bakal komputer modern. Pada era ini, mesin bekerja secara mekanis dan bertenaga uap, bukan elektronik. Ini terlihat pada penemuan milik Charles Babbage, yang mana ia mengembangkan lagi konsep mesin hitung dari kalkulator mekanis pertama milik Blaise Pascal di tahun 1600 dengan ditenagai uap yang lebih kompleks. Lalu penemuan mesin cetak yang diciptakan oleh Johannes Gutenberg di tahun 1440 yang membawa perubahan pada proses percetakan yang lebih cepat dan efisien. Di era ini terbagi menjadi 3 bagian dalam perkembangan teknologi informasi. Pertama ialah era pra-mekanik, di mana manusia masih berkomunikasi menggunakan alat-alat sederhana seperti bahasa dan gambar. Lalu kedua, era elektromekanik, yang didahului dulu dengan era mekanik itu sendiri, dengan ditandai adanya telegraf, telepon, dan radio, yang kemudian disatukan dengan sistem elektronik atau bertenagakan listrik. Terakhir, era elektronik, di mana mesin yang bekerja secara mekanik telah menyatu dengan sistem elektro. Era ini juga menjadi gerbang awal era modern nanti, dengan ditandainya akhir sebuah komputer elektronik pertama, itu ENIAC.
Pada pertengahan abad ke-20 atau sekitar 1940 sampai 1960, muncullah komputer elektronik generasi pertama, yaitu ENIAC dan UNIVAC. Adapun penemuan yang lain seperti radio, televisi, tabung vakum, transistor, dan sirkuit terpadu atau disingkat IC. Era ini terdapat tahapan perkembangan elektronik diawali dengan komputer generasi awal, penemuan transistor dan sirkuit terpadu, muncul komputer pribadi atau PC, dan masuknya era informasi atau digital. Pada masa komputer generasi pertama, ada dua penemuan yang memengaruhi dunia, yaitu ENIAC dan UNIVAC. ENIAC adalah sebuah perangkat besar berisi kabel dan tabung vakum yang membutuhkan ruangan luas untuk pengoperasian. Sejarah singkat ENIAC berawal di tahun 1943 sebagai proyek di University of Pennsylvania, dirancang oleh John Maury dan J. Verver Eckert dan selesai di 1946. Proyek ini awalnya untuk solusi atas masalah kalkulasi Angkatan Darat Amerika Serikat yang untuk menghitung tabel artileri balistik. ENIAC dibangun di atas masa Perang Dunia Kedua sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan militer dalam perhitungan balistik untuk meningkatkan tembakan akurat pada target. Berkat kecepatan dan kekuatan dalam menyelesaikan ribuan perhitungan, menjadikannya revolusioner pada masanya. Selain kebutuhan militer, juga untuk kebutuhan seperti prediksi cuaca, perhitungan energi atom, studi sinar kosmik, pembakaran termal, studi angka acak, desain terowongan angin, perhitungan meteorologi, prediksi ledakan nuklir, studi agak prima, dan simulasi termonuklir. Secara spesifikasi, ENIAC sangat besar secara sejarah juga sejarah fisik. Memiliki berat sekitar 30 ton dan mencakup area lebih dari 167 meter persegi dengan tinggi rata-rata 30-50 kaki. Punya total 40 panel berbentuk U dengan panjang ke depan sekitar 80 kaki. Di dalamnya terdapat 18.000 tabung vakum, 70.000 transistor, 10.000 kapasitor. Pada sistem sirkuit bertenaga 1.500 relay atau volt yang menghabiskan daya sebesar 150 kW dan punya 5 juta titik solder. Cara pengerjaan perangkat ini menggunakan sistem desimal yang diwakili oleh pulsa-pulsa elektrik. Alih-alih menggunakan sistem biner untuk pemrosesan data seperti komputer sekarang. Setiap satu digit desimal diwakili oleh 10 pulsa. Untuk menjalankan suatu program baru, sang operator harus menyusun ulang ribuan kabel yang terhubung pada komputer tersebut. ENIAC memiliki komponen penting, dimulai dari adalah abakus, merupakan tumpukan manik dan batang yang digunakan untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, serta mampu mengekstrak akar kuadrat dan kubik. Kedua adalah slide rule, alat berbentuk penggaris untuk menghitung perkalian, pembagian, serta fungsi-fungsi canggih seperti logaritma dan trigonometri. Ketiga adalah The Difference Engine yang dikembangkan oleh Charles Babbage. Mesin ini sebuah kalkulator otomatis yang digunakan pada fungsi polinomial. Keempat, mechanical calculator berupa berbagai jenis mesin dari ukuran meja hingga portable, memungkinkan untuk melakukan fungsi matematika yang kompleks. Dan terakhir adalah the differential analyzer, dioperasikan oleh para komputer manusia rahasia, yaitu para wanita
yang bekerja di Moore School selama Perang Dunia II untuk melakukan perhitungan balistik untuk upaya perang. Komponen lainnya yang sama pentingnya yaitu vacuum tubes atau tabung vakum. Benda ini digunakan untuk membuat saklar dengan memanipulasi aliran elektronik. Umumnya, penggunaan vakum ini hanya untuk radio dan televisi awal, dan semakin baik tabungnya, semakin cepat saklar dapat berpindah, yang artinya komputer jadi lebih cepat, karena pada masa itu kecepatan komputer bergantung pada saklar ini. Dan terakhir, punched card berupa kartu kertas yang mengandung informasi digital melalui lubang-lubang yang ditusuk dengan pola yang ditentukan di kartu tersebut. Di berbagai bidang dari area hiburan untuk pengoperasian piano dan organ otomatis hingga industri tekstil. Dan punched card juga salah satu bentuk awal penyimpanan data dan pemrograman komputer. Pada masa yang sama, lahirlah komputer generasi pertama yang diproduksi secara massal, yaitu UNIVAC atau singkatannya Universal Automatic Computer. Komputer ini dikembangkan orang yang sama juga dengan mengembangkan ENIAC, yaitu John Maury dan Johannes Presper Ekren pada tahun 1946. Tahun terakhir proyek ENIAC, terjadi sengketa hak paten dengan Universitas of Pennsylvania, tempat mereka berdua membangun proyek tersebut, menyebabkan mereka berdua meninggalkan Moore School of Electrical Engineer dan membangun sebuah perusahaan bernama Electronic Control Company yang kemudian berganti nama menjadi Ekren-Moulsey Computer Corporation atau disingkat EMCC, yang bermarkas di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pertama kali membangun komputer bernama BINAC atau Binary Automatic Computer untuk Northrop Education. Setelah itu, pada April 1946, pengembangan UNIVAC dimulai yang awalnya dirancang khusus untuk Biro Sensus yang membiayai sebagian besar pengembangan, sekitar $300.000 Amerika Serikat untuk penelitiannya. Di tengah jalan penelitian tidak berjalan dengan lancar karena kebutuhan akan biaya yang membengkak. Keduanya bersedia menanggung kelebihan biaya dengan harapan dapat merampungkan kontrak walau berujung pada kebangkrutan. Pada tahun 1950-an, Remington Rand Inc., produsen pisau cukur listrik, menjadi penyelamat keuangan Ekren dan Moulsey, membuat program UNIVAC selesai dan diproduksi secara massal pada tahun 1951-an dengan nama UNIVAC 1 yang menjadi produk populer pada masanya. Alat ini mampu membaca 7.200 angka desimal per detik dengan 5.200 tabung vakum dan berat hingga 13 ton, menjadikannya mesin bisnis tercepat saat itu dan lebih ringan dari saudaranya. Komputer ini menggunakan pita magnetik yang membuat pengelolaan data jauh lebih cepat dibanding menggunakan punched card. Awalnya hanya dirancang untuk perhitungan populasi, prediksi hasil pemilihan, dan pengolahan gaji. Perkembangannya lebih jauh lagi. Dampaknya sangat memengaruhi perkembangan industri komputer, termasuk pengembangan software, informasi, digital, hingga AI. Pada tahun 1950 hingga 1960, generasi kedua komputer, yaitu penemuan transistor, menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, cepat, dan efisien untuk kebutuhan bisnis. Kemudian 1960 sampai 1970, generasi ketiga komputer menggantikan transistor dengan sirkuit terpadu atau IC, menghasilkan komputer yang lebih kecil, kuat, dan terjangkau.
Sirkuit terpadu adalah sebuah miniatur elektronik yang mengintegrasikan miliaran komponen seperti transistor, resistor, dan kapasitor dalam satu kepingan berbahan silikon sebagai semikonduktor kecil, berfungsi sebagai inti semua perangkat elektronik modern. Masuk ke generasi keempat yang disebut awal era komputer modern, sekitar tahun 1970 sehingga sekarang. Perubahan di tahap ini ditemukannya mikroprosesor, sebuah chip semikonduktor tunggal yang berfungsi sebagai otak komputer atau sebutannya CPU atau Central Processing Unit, yang memungkinkan adanya personal komputer atau PC. Fungsinya melakukan operasi perhitungan dan logika dari data yang diterima dengan struktur terintegrasi semua komponen pada sirkuit terpadu yang bekerja berdasarkan sirkuit berulang, yaitu fetching atau mengambil instruksi, menerjemahkan, decoding, dan mengeksekusi. IBM dan Apple menjadi brand terbesar PC pada era ini, bersama dengan adanya sistem operasi modern seperti Windows milik Microsoft yang mulai diperkenalkan. Dulunya, komputer dengan lainnya terhubung melalui sebuah kabel. Namun semuanya berubah sejak adanya internet yang menjadi titik penting dalam sejarah teknologi informasi. Internet tersebut menghubungkan antar komputer ke dalam sebuah sistem yang disebut protokol yang mengatur standar pertukaran data. Protokol adalah seperangkat aturan atau standar cara perangkat berkomunikasi dan bertukar data yang berfungsi sebagai bahasa bersama agar perangkat yang berbeda sistem dapat saling memahami saat mengirim dan menerima suatu informasi. Sistem ini awalnya digunakan oleh Departemen Pertahanan di Inggris untuk bertukar data dengan preset di seantero Inggris, Prancis, hingga ke dunia Amerika. Pada tahun 1970, sistem ini diberi nama ARPANET. Awal tahun 1990-an, internet semakin maju dengan adanya penemuan web oleh Tim Berners-Lee yang memadukan teknologi HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, HTML atau Hypertext Markup Language, dan URL atau Uniform Resource Locator, melahirkan sebuah penemuan yang disebut WWW atau disingkat jadi World Wide Web. Adanya web melahirkan banyak aneka mesin pencarian atau search engine, mulai dari arsip pada tahun 1990, LiveWeb pada 1993, Yahoo 1995, sampai yang terbesar adalah Google 1997. Bahkan adanya e-commerce atau pasar digital seperti Amazon, eBay tahun 1995. Di era ini, sejarah teknologi digital dimulai perkembangannya pada awal abad ke-20. Salah satu tonggak awalnya ialah Colossus, sebuah komputer digital pertama dengan menggunakan sirkuit elektronik dan pemrograman digital yang dibangun oleh Inggris selama Perang Dunia Kedua untuk memecahkan kode komunikasi Jerman. Memasuki abad ke-21, di mana ledakan perkembangan teknologi digital, adanya sebuah perangkat bernama smartphone yang memiliki fitur canggih seperti kamera, merekam, telepon, media sosial, hingga belanja secara daring, menggantikan perangkat tradisional. Perkembangan lainnya yaitu cloud computing, memungkinkan penyimpanan data dan aplikasi di server yang jauh, memberikan kemudahan akses dan kolaborasi secara real-time atau nyata di seluruh dunia. Lalu, muncul satu penemuan yang mengubah peta dunia teknologi, ialah kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Penemuan ini sebenarnya bukan barang baru di dunia teknologi. Penemuan ini sudah ada di tahun 1940-an dari seorang ilmuwan komputer, Alan Turing, yang merancang tentang kecerdasan buatan, namun sempat terhenti karena keterbatasan biaya.
pada tahun 1956 sebuah konferensi untuk mengembangkan konsep tersebut yang diyakini dapat membantu permasalahan umat manusia, yaitu Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence yang dimoderatori oleh John McCarthy dan Marvin Minsky. Kemudian tahun 1950-an banyak yang berinvestasi pada AI hingga akhirnya bisa dikembangkan sampai sekarang. Titik mulanya dari Garry Kasparov, sang pecatur kelas dunia yang dikalahkan oleh Deep Blue milik IBM. AI diprediksi akan berkembang lebih jauh, tidak hanya robotika dan otomatisasi, tetapi juga bidang yang lebih kompleks, seperti pemecahan masalah, kreatif, pengembangan obat, dan pengelolaan data besar atau big data yang akan menjadi bagian integral dalam pembuatan keputusan AI. Selain AI, ada juga penemuan lainnya, seperti Internet of Things atau IoT, yang menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, mesin, transportasi, hingga pakaian untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara real time. Dan selanjutnya adalah 5G yang membawa internet ke kecepatan lebih tinggi, membuka peluang untuk aplikasi berbandwidth besar seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Juga memungkinkan smart cities di mana seluruh kota terhubung secara digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan mengurangi kemacetan. Di bidang lain seperti keamanan, ada teknologi biometrik seperti pengenalan dan pemindaian wajah dan sidik jari, dan juga blockchain digunakan untuk mengamankan transaksi dan data secara global dengan cara kerja mencatat tiap transaksi secara enkripsi dalam sebuah blok data yang kemudian menghubungkan ke blok-blok lain menjadi rantai yang terdesentralisasi dan aman. Pada transportasi, ada mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri tanpa manusia untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi. Akhir, teknologi kuantum seperti komputasi kuantum janjikan menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi informasi memberikan banyak dampak pada dunia, terutama di bidang komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Di bidang komunikasi, memberi dampak berupa kemudahan komunikasi dalam jarak yang sangat jauh secara real time atau nyata, melalui platform media sosial dan aplikasi perpesanan seperti marketplace. Penyebaran informasi yang sangat cepat ke seluruh dunia menghubungkan banyak orang tanpa mengenal batas regional, suku, agama, dan kedudukan. Namun tak terlepas dari dampak negatifnya, seperti berkurangnya interaksi tatap muka secara langsung, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, ketergantungan pada kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, hingga imperialisme budaya, di mana budaya dari suatu negara di luar mendominasi dan melunturkan budaya lokal suatu negara karena kemudahan akses informasi. Sama halnya di bidang komunikasi, di bidang lainnya seperti bisnis, pendidikan, hingga hiburan dapat keuntungan dari kemudahan akses ke sumber daya dan materi, meningkatkan produktivitas, efisiensi komunikasi, baik dari bisnis secara internal dan eksternal, dan pendidikan dari pembelajaran serta hiburan dari kemudahan akses. Tetapi, dampak negatifnya sama besarnya dengan keuntungan yang diberikan dari ketergantungan pada internet dan mengurangi intensitas sosial, serta risiko terpapar konten negatif pada internet, ancaman keamanan cyber dan privasi data, peningkatan pengangguran karena otomatisasi pada pekerjaan bawah, dan kecanduan, serta penyebaran berita palsu atau hoax yang memengaruhi masalah kesehatan mental akibat perbandingan sosial yang tidak realistis.
Sejarah teknologi informasi menunjukkan betapa dahsyatnya dampak perubahan besar yang diberikan oleh teknologi tersebut yang terus perbaiki kualitas hidup, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penggunaannya. Penting bagi kita untuk mengkritisi teknologi sekarang tanpa kita meninggalkan perkembangannya. Selalu kita periksa informasi yang kita dapatkan, bijak dalam pemakaian, serta bertanggung jawab atas dampak yang kita sebarkan pada diri sendiri dan terhadap masyarakat.